Bisa dijelaskan tuh Pak Haji Karim, fungsi-fungsi komisi dari A sampai E. Singkat saja Pak Haji Karim, Ya. sebelum kita mengerucut kepada komisi B, di mana Anda ada di sana. Karena emang ini masyarakat harus tahu Wasbang itu apa. Wawasan kebangsaan itu sejatinya adalah satu pandangan atau sudut pandang setiap warga negara di dalam berbangsa dan bernegara. Pemberian dari salah satu tokoh adat Dayak dari Kalimantan Timur beserta keluarga besar pengawal pusaka adat Dayak Borneo kepada beliau Abah Nunung selaku ketua dari PAUD Kebudayaan. Mohon diberi. Dan tadi Pak itu terima kasih sudah disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kilat karena ini amanah saya sudah ya diamanahkan oleh beliau kepada saya. Maka hari ini untuk simbol kebersamaan Nusantara saya amanahkan ini mandau ini kepada Haji Karimullah Darudiati. Terima kasih Silas, beliau berada di Kalimantan Timur di Pasar Penajem. Beliau adalah ketua adat di sana sekaligus penjaga budaya di Kalimantan. Terima kasih. Saya serahkan mandau ini kepada beliau. Mudah-mudahan ini menjadi pemersatu, menjadi satu ridho dan doa bersama menuju DPR RI. Ada sebuah nilai kesakralan dan mudah-mudahan pusaka ini bagian yang bisa mengawal saya dan mengingatkan saya menjadi orang yang selalu berpikir kebaikan dan kebaikan. Baik Sobat Pajitu dimanapun berada, kali ini saya berkesempatan wawancara eksklusif dengan Haji Karimullah Darudiati SP atau yang akrab disapa Haji Karim. Kebetulan saya diundang di acara beliau yaitu Wasbang, Wawasan Kebangsaan, yang mengusung tema peran guru honorer dalam rangka turut serta mencerdaskan anak bangsa. Nah, sebelum kita ke tema utama, kita kan mungkin masyarakat dan Sobat Pajitu, termasuk saya, itu kan mungkin bingung. Sebenarnya fungsi-fungsi komisi di dalam DPRD itu apa saja sih fungsinya? Sehingga nanti kita sebagai masyarakat apabila ingin mengadu tahu harus mengadu ke komisi yang mana, kan begitu. Ya. Kita langsung saja ke Pak Haji Karim, kita tanya langsung kepada beliau, biar beliau nanti yang menjelaskan. Baik, ya. Pak Haji Karim, bisa dijelaskan tuh Pak Haji Karim, fungsi-fungsi komisi dari A sampai E. Singkat saja Pak Haji Karim, ya. Sebelum kita mengerucut kepada komisi B, di mana Anda ada di sana. Monggo. Ya, terima kasih Pak Jitu. Kita bisa bertemu dalam satu acara sosialisasi wawasan kebangsaan, dan harapan saya ini bagian dari sosialisasi peran atau tupoksi dari kedewanan. Dan Cak Nung, terima kasih yang hari ini kita tunjuk sebagai narasumber bersama Mas Dima, sehingga acara ini berjalan baiklah. Ada sekitar 125 peserta. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jitu, jadi komisi itu bagian dari kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat, ya, yang di situ ada fraksi, ada komisi, ada badan anggaran, ada badan musyawarah, namanya Banmus, ada badan pembuat peraturan daerah, ada badan kehormatan. Menukik dengan apa yang ditanyakan tadi, komisi selain kelengkapan dewan, di situ DPR provinsi ada 5 komisi. Ada komisi A, B, komisi C, komisi D, dan E. Di situ sudah ada tupoksinya, bidang-bidangnya. Bicara komisi A, bidang pemerintahan dan hukum. Komisi B, bidang perekonomian. Komisi C, bidang keuangan. Yang di situ bagian dari komisi untuk mengurus pendapatan. Lantas komisi D adalah komisi pembangunan, infrastruktur, dan E adalah KESRA, kesejahteraan rakyat itu.
Baik. Mm-mm. Ini sebelum kita lanjut, mohon Ya. maaf, ini saya perkenalkan dulu. Ya, Ada ya. satu orang yang saya lewatkan, padahal beliau ini adalah senior saya. Iya, iya. Saya terlupakan ini. Di sini juga ada Bapak Nurdian Sarahman, yang beliau adalah senior saya. Dan nanti kita akan tanya juga kepada beliau tentang wawasan kebangsaan. Dan yang terkait dengan Komisi Haji Karim ini di dalam kontribusinya sebagai anggota DPR. Baik, kalau Pak Haji Karim sendiri, ini berada di komisi apa Pak Haji? Komisi B, perekonomian. Perekonomian. Ya. Nah, di dalam perekonomian ini, Mm-mm. Pak Haji Karim sebagai Komisi B di DPRD Provinsi ini, apa saja sih sebenarnya yang menjadi pokok pembahasan? Ya, sebelum bicara tupoksi saya di Komisi Perekonomian, maka harus ditarik di atas itu sebagai anggota Dewan Provinsi itu. Yang jelas punya fungsi sebagai legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Itu secara umum fungsi daripada kedewanan. Tapi bicara dalam konteks sebagai anggota Komisi B, itu lebih fokus kepada perekonomian. Jadi bagaimana kita memperankan diri sebagai fungsi pengawas, contoh bagaimana pertumbuhan keberadaan perekonomian di Jawa Timur. Kira-kira apa yang menimbulkan adanya inflasi? Bagaimana kondisi perekonomian atau pendapatan per kapita masing-masing warga? Program-program apa yang harus didorong dan ditingkatkan? Program apa yang harus dipertahankan? Program apa yang harus kita evaluasi kembali? Kira-kira di situ. Karena di dalam Komisi B itu yang beridentik dengan perekonomian ada bidang pertanian, ada bidang perikanan kelautan, ada peternakan, ada UMKM koperasi, ada disperindak, ada bidang kehutanan. Kita tahu hutan selain berfungsi sebagai ekosistem dan sebagainya, di situ ada masyarakat yang memanfaatkan, yang itu juga mendorong pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan. Dan ada bidang perkebunan. Kira-kira itu yang menjadi tupoksi kami sebagai Komisi B itu. Baik, dari banyaknya barusan yang Bapak Haji Karim sampaikan, Komisi B DPRD itu kan mungkin DPRD provinsi itu kan mungkin juga punya mitra. Ya, Apa ya. saja sih sebenarnya mitranya Pak Haji Karim? Ya itu mitra tadi itu ada Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas UMKM Koperasi, Dinas Perikanan Kelautan. Itu adalah sebuah organ komponen yang ditunjuk sebagai organisasi perangkat daerah yang bisa lebih fokus bicara teknis. Tapi sebagai dasar dari sebuah pelaksanaan dan bicara teknis, itu masuk di rumusan kesepakatan dalam pembahasan komisi dan pembahasan-bahasan di DPR itu. Terima kasih tentang Ya. informasi yang barusan itu Pak Haji Karim. Kita sekarang berpindah nih. Berpindah pada wawasan kebangsaan yang sedang Ya. diselenggarakan hari ini tentang peran guru honorer. Ya. Sebelum saya berpindah ke Cak Num, Ya, ya. jadi saya melihat tadi di saat acara itu Pak Haji Karim Ya. menerima banyak pertanyaan, Ya. termasuk diantaranya keluhan guru-guru honorer, Ya. bagaimana mereka nantinya bisa menjadi ASN, bagaimana mereka semestinya harus mendapatkan kesejahteraan yang Ya. lebih layak dibandingkan yang saat ini sedang Ya. terjadi. Nah, menanggapi hal-hal itu, kira-kira ini gambaran apa yang Pak Haji Karim akan kerjakan untuk agar supaya apa yang diusulkan oleh audien tadi bisa terrealisasi, Pak Haji Karim? Ya, sosialisasi wawasan kebangsaan ini bagian dari program DPRD provinsi. Ada reses, serap aspirasi, ada kunjungan dapil. Program-program itu didesain, ditetapkan menjadi program DPRD provinsi karena para DPR dan pimpinan menganggap penting memberikan sebuah wawasan kepada masyarakat tentang nilai kebangsaan itu. Yang mereka kita tahulah berlatar belakang, mereka ada yang dari
komunitas pendidikan, ada komunitas pertanian, dan komunitas seni budaya, lain-lain. Hari ini kita, Sasbang ini bertemakan peran guru honorer dalam rangka ini. Kalau ditarik dengan tupoksi saya, fungsi saya sebagai Komisi B, ini kayaknya kurang nyambung, iya kan? Tapi kalau itu ditarik fungsi sebagai anggota DPR-nya, tidak boleh adanya pemilahan, kanalisasi, atau ini bukan dijawab, ini bukan bidang saya. Jadi ada wilayah umum, ada wilayah khusus. Bagi saya, komunitas tadi banyak dari para pendidik yang kita tahu setelah diberikan wawasan kebangsaan, mereka semakin paham. Ya, wawasan kebangsaan kan bisa berskala nasional. Bagaimana anggaran APBN, bagaimana ruang dari aspirasi-aspirasi ini harus dimasukkan di mana, problemnya apakah anggaran, apakah regulasinya. Kita semakin tahu, dan ini bekal bagi kami, selain kami membekali masyarakat itu tentang wawasan kebangsaan, wawasan nasionalisme. Saya tadi menangkap mereka semakin paham, memang problem bangsa ini, problem kita banyak. Semua seluruhnya punya kepentingan. Dan yang membanggakan saya adalah, sekalipun saya Komisi B bidang perekonomian, saya hari ini bertemu dengan komunitas-komunitas yang basicnya sebagai pendidikan, sehingga bisa membekali saya di dalam bersuara dan memperjuangkan di parlemen itu. Apalagi dalam sisi kesejahteraan memang Iya. mereka perlu disejahterakan gitu Pak Ya, Haji Karim. karena judul dari sebuah penyelenggaraan pemerintahan selain memberikan pelayanan, selain mendorong percepatan pembangunan, peningkatan pembangunan, yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kesejahteraan itu. Baik. Ya. Pak Haji Karim, sebelum pertanyaan saya tentang ini, Pak Haji Karim mencalonkan diri sebagai DPRD provinsi lagi atau ke DPR RI? Sebelum itu dijawab, nanti kita ke Cakung. Iya. Beliau ini kebetulan juga saat ini di acara Wasbang ini sebagai salah satu narasumber di acara ini. Baik, menurut Cak Nung, tanggapan Cak Nung ini dari apa yang telah disampaikan oleh beberapa audien, oleh beberapa guru yang tadi hadir di sini, ini apa saja yang mungkin bisa ditangkap, Cak Nung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kebajikan untuk seluruh sahabat Pak Jitu dimanapun Anda berada. Tidak banyak yang perlu disampaikan, tapi beberapa poin ya. Pertama adalah tentang Wasbang itu sendiri. Karena memang ini harus, masyarakat harus tahu Wasbang itu apa. Wawasan kebangsaan itu sejatinya adalah satu pandangan atau sudut pandang setiap warga negara di dalam berbangsa dan bernegara. Yang di dalamnya ada dua karakter. Yang pertama adalah nation karakter kebangsaannya. Yang kedua adalah national sistem nasional, sistem tata negara. Ini yang harus dipahami secara bersama-sama dulu. Di antaranya adalah tetap berpacu pada 4 pilar ya. Pertama adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sosbud. Ya, ideologi sudah jelas, kita tuntas bahwa ideologinya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Secara keseluruhan, tidak bisa kita bahas pada malam hari ini sebenarnya. Secara keseluruhan ada semboyan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa ini menunjukkan keragaman bangsa Indonesia, ya, berbeda-beda suku, ras, etnis, bahasa, bahkan agama serta kepercayaan. Tetapi sejatinya dengan satu sudut pandang tadi, Wasbang ini memberikan hasanah pengetahuan bagaimana menciptakan satu kerukunan berbangsa dan bernegara, ya, di dalam koridor NKRI. Tujuannya adalah membuat persatuan dan kesatuan, menjaga stabilitas, menjaga konflik-konflik yang ada di Indonesia utamanya. Ini yang paling penting, Pak Jitu. Jadi logika Wasbang itu, wawasan kebangsaan itu harus dipahami oleh semua warga negara, karena ini penting. Apa pentingnya? Ketika kita tahu tentang wawasan kebangsaan itu, maka hal pertama yang harus dicapai adalah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. Ya, nilai dasar namanya, nilai dasar berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah cinta tanah air.
Anda belum menjawab pertanyaan saya. Ya, siap. Bentar. Ini kita lanjutkan. Tentang itu barusan. enggak. Lalu apa korelasinya antara wawasan kebangsaan ini dengan guru honorer? Seperti kita tahu bahwa negara itu ada sistem tadi, nasional sistem politik. Seluruh yang ada tata kelola kenegaraan ini kan tidak terlepas dari kebijakan politik. Lalu salah satunya adalah kebijakan politik apa yang akan kita perjuangkan untuk kepentingan para guru honorer tadi. Itulah fungsi-fungsi legislatif, fungsi-fungsi eksekutif, dan fungsi-fungsi yudikatif di dalam melakukan upaya-upaya terhadap itu. Wabil khusus spesifik sekali dalam konteks ini, karena ini ada Haji Karimullah Darujiadi, beliau adalah DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi B, dan sekaligus Ketua Golkar Kabupaten Jember. Ini menangkap apa kira-kira yang bisa dirumuskan untuk para guru honorer pada umumnya audien Wasbang hari ini ya. Sehingga pada gilirannya mungkin kita akan merumuskan regulasi apa yang patut diperjuangkan. Itu pertama. Yang kedua, jika memungkinkan apakah masih bisa kita perjuangkan budgeting, anggaran, karena di dalam legislasi itu ada namanya pembahasan fungsi, pembahasan anggaran gitu ya. Lalu jaminan apa yang bisa kita lakukan sehingga ini secara konstitusional ya, secara konstitusi tidak melanggar konstitusi, tetapi apa yang menjadi aspirasi mereka bisa kita serap dengan baik. Tentu ini perlu perjuangan. Pada hakikatnya kita dalam wawasan kebangsaan ini dengan tema guru honorer, peran guru honorer dalam rangka turut serta mencerdaskan anak bangsa sudah jelas. Karena bangsa ini sebenarnya dicerdaskan oleh para guru. Slogan yang kita terima, guru tanpa tanda jasa kalau zaman dulu. Hari ini kesejahteraan mereka perlu kita pikirkan. Nah, ruang itulah yang diambil oleh partai politik. Dalam konteks hari ini adalah Golkar. Konteks hari ini secara pribadi adalah Haji Karim. Lantas kita akan mencoba melihat, menelisik, serta merumuskan kira-kira apa yang bisa kita perbuat untuk mereka. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan. Kedua mungkin status, regulasi yang jelas, status yang jelas, kesejahteraannya yang jelas. Lalu fasilitas, sarana-prasarana, tentu ini semua pasti butuh perjuangan-perjuangan. Tidak bisa sekaligus kita akomodir, tetapi masing-masing dari item yang saya sebutkan tadi, bukan tidak mungkin salah satunya bisa kita realisasikan. Seperti misalnya kita perjuangkan dulu sarana-prasarana mereka dalam mendidik. Kira-kira itu. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Haji Karim. Ya. Jadi terakhir ini, Ya. Pak Haji Karim ini masih mau terus di DPRD Provinsi Jawa Timur atau ke DPR RI? Ya, kami sebagai politisi tentu punya sikap politik. Salah satunya adalah kalau bicara di jalur legislatif, karena memang saya memulai dari kabupaten yang sudah 2 periode, provinsi sudah 2 periode, tentu di jalur legislatif ini ya harus saya ke DPR RI ya. Itu sebuah sikap politik dan sudah kami sampaikan kepada partai. Kami sebagai partai, kader partai tentu patuhlah apapun yang diputuskan oleh partai. Oke. Ya. Selain memang tadi yang Pak Haji Karim ceritakan ya, Pak Haji Karim di DPRD Kabupaten 2 kali, 2 periode, Ya. di DPRD Provinsi 2 kali periode. Ya. Selain yang ini ya, tentang naik level Ya. ke DPR RI. Sebenarnya cita-cita besar apa sehingga Pak Haji Karim harus maju ke DPR RI ini Pak Haji Karim? Ya, kalau bicara jenjang karir harus ke pusat. Kami selama ada di daerah, bagaimana menyusun sebuah peraturan daerah yang itu harus bersandar kepada undang-undang. Kalau kita harus lebih detail ke dalam, apakah undang-undang itu sudah cocok total dengan kondisi di bawah. Kalau perlu ada sebuah revisi, ya, di posisi itu kami tidak bisa masuk karena sebagai dewan daerah. Maka menurut saya itu salah satu yang mendorong kami bagaimana bisa menyuarakan yang sebenarnya kondisi real yang terjadi di bawah, yang harus itu mendapatkan proteksi dari regulasi yang
dilahirkan dari undang-undang. Itu sebuah semangat, sebuah cita-cita, Singkatnya meningkatkan kualitas dan kapasitas ya. Dan tentu Kan. mungkin diantaranya adalah agar lebih manfaat mungkin bagi Ya kalau bicara agung, manfaatnya lebih luas lah mungkin Pak Karim. kalau bicara agung dari sebuah rencana, rencana saya adalah berbuat kebaikan dan kemanfaatan itu bagi saya. Jadi agungnya di situ. Karena memang kami memilih dari jalur legislatif, tentu kami akan bismillah menuntaskan itu kalau memang dipercaya oleh partai dan rakyat. Sudah positif Pak Karim. Ya kita ikutilah. Bicara positif ini kan tahapan pemilu masih belum ya. Resminya partai politik dalam hal ini Golkar pasti sudah sebagai salah satu kontestan ya. Saya sebagai calon masih belum proses ya. Tapi angan-angan atau Ya. cita-cita sudah ada arah ke sana Pak. Iya, angan-angan ya jelas lah ya. Feeling insya Allah saya yakin lah partai akan merekom itu. Baik, terima kasih nih Pak Karim, Ya. terima kasih Cak Nung juga. Ya. Itu barusan wawancara kita dengan Pak Karim, salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi B Ya. dari fraksi Golkar. Dan yang satunya adalah Cak Nung. Ya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi mengedukasi kita, menambah wawasan kita sesuai tema acara hari ini yaitu wawasan kebangsaan, sehingga kita mungkin lebih tahu fungsi-fungsi dari DPRD dan kita lebih tahu apabila punya permasalahan harus mengadu kemana. Semoga bermanfaat. Ya. Salam. Terima kasih.